Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan para penuntut ilmu lainnya. Dalam video ini, saya dan teman saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi badan layanan umum pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Fikri Asmi, Hasbullah Zaki, dan Ibnu Febri Jahri akan menjelaskan materi tersebut. Apa saja yang ada dalam akuntansi badan layanan umum meliputi pengertian, sistem-sistem dalam akuntansi badan layanan umum, dan komponen-komponen yang terdapat pada akuntansi badan layanan umum tersebut. Yang pertama yakni pengertian. Pada Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan penyelenggaraan negara, Badan Layanan Umum atau BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. Jadi pada pengertian tersebut dapat kita ambil bahwa akuntansi badan layanan umum merupakan instansi lingkungan pemerintah yang mengutamakan penyediaan barang atau jasa bagi masyarakat atau kepada masyarakat. Jadi tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan dengan prinsip-prinsip yang mereka tetapkan, yakni prinsip efisien dan produktivitas. Selanjutnya, sistem akuntansi badan layanan umum. Terdapat 3 sistem akuntansi pada akuntansi badan layanan umum tersebut. Yang pertama, sistem akuntansi keuangan, yang kedua sistem akuntansi aset tetap, dan ketiga sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi keuangan. Nah, pada sistem akuntansi keuangan ini, sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum. Tujuan laporan keuangan adalah akuntabilitas, manajemen, dan transparansi. Pada sistem akuntansi keuangan, menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran atau LRA, atau laporan operasional atau disingkat LO. Lalu ada laporan neraca, laporan arus kas, dan KOP. Yang kedua yakni sistem akuntansi aset tetap. Jadi pada sistem ini dia menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset. Pada sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik badan layanan umum. Jadi itulah sistem akuntansi aset tetap yang tujuannya memang menyajikan kondisi aset tetap milik akuntansi badan layanan umum tersebut. Yang ketiga, sistem akuntansi biaya, berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan. Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan atau unit cost per unit layanan, dan evaluasi varian. Itulah ketiga sistem akuntansi pada badan layanan umum. Komponen sistem keuangan BLU antara lain mencakup yang pertama kebijakan akuntansi, yang kedua subsistem akuntansi, yang ketiga prosedur akuntansi, yang keempat bagan akun standar atau BAS. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi meliputi prinsip dasar-dasar, konvensi, peraturan, dan prosedur yang digunakan BLU dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen antara lain. Yang pertama yaitu penyajian wajar, yaitu laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan aktivitas, neraca, laporan arus kas, dan CALK. Terus selanjutnya substansi mengungguli bentuk, yaitu transaksi atau peristiwa lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan aspek formalitas. Selanjutnya, materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian pencatatan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yang kedua, subsistem akuntansi. Subsistem akuntansi merupakan bagian dari sistem akuntansi. Contohnya adalah subsistem akuntansi penerimaan kas dan subsistem pengeluaran kas merupakan bagian dari sistem keuangan akuntansi.
Kemudian yang ketiga yaitu prosedur akuntansi. Prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, dan mengintisarkan informasi untuk disajikan di laporan keuangan. Juga mengacu pada siklus akuntansi atau accounting cycle. Kemudian yang terakhir yaitu Bagan Akun Standar atau BAS. Bagan Akun Standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis oleh pimpinan BLU untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Baiklah, saya Ibnu Fikri Jahri akan menjelaskan tentang pelaporan akuntansi Badan Layanan Umum. Dalam akuntansi Badan Layanan Umum ini ada 4, yaitu 1. LRA, laporan realisasi anggaran atau laporan operasional. Yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, LRA atau LO. Laporan realisasi anggaran ini menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran Badan Layanan Umum secara bersama yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Laporan operasional menyajikan informasi tentang operasi Badan Layanan Umum mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Layanan Umum. Laporan operasional antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit. Yang kedua, neraca. Neraca ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan Badan Layanan Umum meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas. Dalam laporan arus kas ini menginformasikan dalam arus kas digunakan untuk menilai kemampuan Badan Layanan Umum dalam menghasilkan kas dan setara kas, sumber dana Badan Layanan Umum, dan prediksi kemampuan Badan Layanan Umum. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Hal ini memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan Badan Layanan Umum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.